Ya, 101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, selamat sore Smart Listener. Apa kabar Anda sore hari ini ya? Semoga Anda juga tetap semangat ya untuk mengerjakan segala kegiatan Anda di sore hari ini. Dan Smart Listener, tentu Anda pernah mendengar ataupun pernah menonton ya, di mana kita digemparkan dengan berita mengenai seorang siswa SMP di Temenggung yang membakar gedung di sekolahnya akibat merasa sakit hati dibully oleh teman sekolah dan gurunya. Dan berdasarkan data Lembaga Pelindungan Anak Indonesia atau LPAI, ini diketahui bahwa selama bulan Ramadan kemarin kasus bully yang terjadi di sekolah ini mendominasi. Dan ini sangat relevan ya, ataupun inline dengan topik yang kita bahas untuk hari ini terkait optimalisasi pendidikan karakter untuk mencegah bullying ya. Dan sore hari ini kita sudah bersama dengan narasumber spesial kita yang saat ini tentu tidak asing lagi ya Smart Listener, karena sosok beliau ini sangat concern ya untuk bagaimana mendengar aspirasi dari masyarakat ataupun warga Makassar. Dan hari ini kita bersama dengan Haji Irwan Jafar SI, anggota DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam, selamat sore. Iya, gimana kabar Pak? Alhamdulillah, seperti biasa. Ya. Allah masih memberikan kesehatan dan ya beginilah aktivitas sehari-hari. Ya. Ya. Gimana Pak? Tadi pada saat sebelum ke Smart FM ya, ini rangkaian hari ini jadwal padat gitu ya Pak. Bisa diinformasikan apa aja nih kegiatan sebelum ke Smart FM Pak? Seperti biasa pagi-pagi itu kan olahraga, setelah itu ngopi, udah ngopi ketemu konstituen, kan kebetulan Jumat tadi jadi agak sempit waktu, saya habis salat Jumat, setelah itu ada kegiatan atau ada kunjungan ke kantor gubernur, ada urusan, alhamdulillah habis sudah ke sini. Iya, terima kasih Pak ya, ke Smart FM ya. Dan ya sekarang ini Pak Irwan ini ada di Komisi A ya, tapi sebelumnya ada di Komisi D pendidikan ya Pak. Nah kalau di Komisi A itu apa Pak? Lebih fokus ke pemerintahan ya. Nah untuk pemerintahan saat ini apa yang menjadi topik kita yang bermitra di pemerintahan, khususnya di sekretaris daerah, sekretaris dewan, terus camat, lurah, pertanahan dan ya dengan BKD apa semua itu mitra kita semua. Jadi kita lebih mengurus kepada tupoksinya itu lebih kepada pemerintahan. Jadi termasuk izin-izin itu kan, perizinan itu termasuk Satpol PP apa segala itu semua yang menjadi mitra kami. Untuk Oke, iya. Baik. Ya itu ya Smart Listener, jadi Pak Irwan ini itu sebelumnya ada di Komisi D ya, membidangi pendidikan, dan sekarang ini ada di Komisi A, itu membidangi pemerintahan ya. Nah, kita kembali ya untuk topik kita hari ini Pak Irwan, ini terkait optimalisasi pendidikan karakter untuk mencegah bullying ya. Nah, kalau Pak Irwan melihat ya untuk saat ini hampir setiap hari publik disuguhi berita kasus perundungan anak yang semakin marak. Nah, kasus bullying ini terjadi dari tingkat sekolah dasar sampai menengah atas. Nah, marak bullying ini apa sebenarnya? Apa sih yang sebenarnya untuk yang terjadi di generasi sekarang ini, Pak? Ya, kalau saya sih maafin ya, sebenarnya ini kan harusnya yang hadir ini kan psikolog. Cuman saya tidak apa-apa. Saya memberikan pandangan-pandangan umum saja. Jadi kalau bullying ini kan lebih kepada personal. Jadi yang melakukan pembulingan itu kan kadang juga mempunyai latar belakang yang punya masalah, sehingga pelampiasannya itu diwujudkan atau dilampiaskan ke teman-temannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan saya bilang tadi bahwa yang melakukan pembulingan ini kan
dia bersifat personal dan bagaimana mengatasi ini ya harus ada pendidikan pendidikan karakter atau semacam ada tanggung jawab pendidikan itu bukan cuman di guru, di orang tua juga harus membekali. Jadi kan beberapa kasus kita tidak usah sebut contoh kasus yang kemarin, tapi setelah kita back kembali, setelah kita lihat apa masalahnya, meskipun tidak ada satu rumusan, tetapi kan yang melakukan pembulian ataupun yang dibuli ini kan sama-sama punya masalah, tanda kutip. Jadi contoh kasus yang kemarin di Makassar, kita tidak sebut tempatnya, tapi ini bukan bullying. Jadi ada bentuk penekanan secara psikis sehingga anak itu jadi korban, misalnya. Itu kan. Jadi yang terjadi ini kan akibat yang Ibu tanyakan tadi, akibat bullying sehingga ada siswa yang melampiaskan membakar sekolah. Itu kan salah satu bentuk pemberontakan. Ya, dia dibullying tapi dia merasa tidak ada yang mengayomi, tidak ada yang berpihak ke dia gitu kan. Mungkin dia melapor ke ibunya, ibunya dianggap itu hal yang biasa. Sementara apa yang dirasakan oleh si anak ini, beban itu sudah tidak bisa dia tanggung sendiri, sehingga melakukan hal-hal yang di luar nalar kita. Ya, itu korban ya, itu korban bully ya. Tentu kita tidak bisa menyangka ya bahwa biasanya ya kalau di sekolah itu kan itu anak-anak biasanya bermain ya, mengejek-ejek temannya ya, dan belum tentu ya Pak Irwan, setiap anak itu kan kondisi mentalnya itu kan berbeda-beda Pak. Mungkin kalau pada saat teman lainnya itu mengejek gitu kan, mungkin dia tidak terlalu masukin ke hati, tapi di satu sisi juga ada seorang anak yang mungkin itu bisa dimasukin ke hatinya Pak, dan itu kita tidak. Mudah-mudahan ya anak korban bully itu tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Dan tentu ini penting ya Pak untuk kita melakukan pencegahan ya. Bagaimana menanamkan pendidikan karakter ya ke anak-anak ini. Nah, kalau dari Pak Irwan sendiri tadi seperti disebutkan Pak, untuk pendidikan karakter ini bukan hanya tanggung jawab dari guru ya, tapi memang peran orang tua ini sangat sangat besar di sini Pak. Kalau dari Pak Irwan sendiri ini gimana nih Pak untuk mengajarkan putra-putri di sekolah di rumah Pak? Jadi ya paling tidak itu kan kalau kita ini kalau macam saya ini kan kadang kita dibekali dengan nilai-nilai spiritual yang kadang itu yang kau jangan menyakiti temanmu. Artinya simpelnya begini, kalau kau menyenangkan atau memberikan kebahagiaan kepada orang, maka Allah akan memberi kau kebahagiaan. Ya itu simpelnya kan, begitu. Jadi kalau kamu sakiti orang, maka kamu akan disakiti juga. Jadi pesan-pesan ini kan begini, yang banyak terjadi ini, melakukan pembulian ini kan kadang itu bentuk ekspresi yang dia lampiaskan di sekolah, ya kan? Kembali lagi saya ke yang kasus kemarin itu kan, yang terjadi pembulian juga di ini. Setelah kita tanya, kita periksa, itu lebih banyak kepada kekecewaan. Ya, mungkin ada keinginannya yang secara nalar ini mungkin bisa dipenuhi oleh orang tua saya, tapi tidak dipenuhi misalnya. Ataukah itu secara materi ya, tapi mungkin dalam bentuk perhatian. Dia mungkin diberi uang banyak, tapi tidak kasih sayang, kurang. Karena orang tua sibuk, misalnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kadang juga
salah satu siswa ini atau siswa ini terlalu dipaksa menjadi bukan dirinya, ya kan? Betul, Pak. Dipaksa bukan menjadi dirinya, sehingga dia serba salah, ya kan? Dia serba salah, sehingga melakukan hal-hal yang di luar nalarnya dia, ya, untuk melampiaskan ini kekecewaannya mungkin, sehingga dipaksa itu katakanlah bukan pada komposisinya, bukan pada kemampuannya, tapi kemampuan mungkin katakanlah mungkin umurnya baru 13, tapi dia disuruh berpikir sudah seperti 17. Ini kan dipaksa dewasa, Pak. Dipaksa dewasa, dipaksa karena dia selalu jadi kebanggaan, dia selalu jadi number one, ya. Makanya saya selalu pesankan ke orang tua, kita jangan terlalu memberikan target kepada anak kita terlalu tinggi, ya. Meskipun anak itu mampu, tapi biarkanlah anak itu menyesuaikan dirinya, menyesuaikan kemampuannya. Karena kan sesuatu yang dipaksa masak itu kan hasilnya kurang baik, beda, Pak. Itu kalau mangga masak di pohon lebih atau manis, Pak, ya? Lebih manis. Kalau mangga itu kita pram, dipaksa masak. Itu yang rasanya asam. Kadang, dan pendidikan di barat itu kan tidak lagi mengharuskan kamu harus ranking 1. Ini kan fenomena ini kan masih banyak, meskipun tidak banyak lagi ya, tapi masih banyak orang tua itu menginginkan anaknya juara 1 di kelasnya. Padahal ya faktanya kan sekarang orang berhasil bukan cuma yang ranking 1, Pak, ya. Bahkan ranking terakhir yang jadi pemimpin. Sekarang ini kan bagaimana anak ini bisa mengkolaborasikan, bisa mempersatukan, ya kan? Berarti kan kalau bisa mempersatukan orang, berarti itu calon pemimpin. Betul. Tapi kalau kamu pintar sendiri, ya kamu nanti jadi asisten, kamu berpikir gitu kan. Benar, Pak. Jadi berartinya anak-anak ini kan untuk dari posisinya keunggulannya itu tidak selalu dari sisi akademiknya, Pak, ya. Mungkin saja mereka unggul dari sisi suka olahraga gitu kan, unggul dari seni ya, olahraga gitu kan, Pak. Jadi itu ya, sebaiknya para orang tua ini tidak terlalu memaksakan anaknya kepada anak. Nah, itu bisa menjadi salah satu penyebab ya kenapa seorang anak itu bisa juga membuli temannya di sekolah, ya, Pak. Oke, kita akan break dulu sesaat ya, Pak Irwan, ya. Dan smart listener, untuk sore hari ini kita juga akan mencoba menghubungi seorang psikolog ya yang kita ajak berbincang di sore hari ini. Dan smart listener, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Kalau Anda juga mempunyai ataupun ingin pendapat Anda ataupun ada aspirasi Anda yang ingin Anda sampaikan, silakan Anda bisa langsung saja ke aplikasi Ajama. Ini ajang aspirasi masyarakat ya, ya Pak, yang bisa di-download di Google App Store. Dan ya, kita masih membahas ya mengenai optimalisasi pendidikan karakter untuk mencegah bullying, dan kita masih bersama dengan Bapak Haji Irwan Jafar SI, anggota DPRD Kota Makassar. Dan seperti yang diinformasikan oleh Pak Irwan tadi, ada banyak hal ya penyebab kenapa anak-anak ini itu bisa menjadi seorang pembuli ya di sekolahnya, karena mungkin ada banyak hal tuntutan dari orang tua ya, yang dimana itu tidak diserap ya oleh orang tua, sehingga anak ini itu mencari pelampiasannya di sekolah mungkin ya. Baik, saat ini kita sudah terhubung dengan salah seorang psikolog, dengan Mbak Tika. Kita sudah terhubung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tika. Waalaikumsalam, Mbak Mirza. Iya, gimana kabarnya Mbak Tika? Baik, alhamdulillah Mbak Mirza. Iya, Mbak Tika, ini hari ini kita berbincang nih terkait optimalisasi pendidikan karakter untuk mencegah bully ya. Nah, kalau Mbak Tika sendiri melihat ini sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab ya, kenapa untuk kasus bully ini sangat marak di sekolah nih Mbak Tika?
Oke, baik. Untuk yang pertama mungkin karena pertama ini adalah masa transisi ya Mbak, kemarin habis pandemi, terus habis itu ketemu lagi di sekolah secara langsung berinteraksi gitu ya. Anak-anak yang mungkin pada awalnya di rumah aja, mereka hanya melihat sesuatu itu dari tontonan aja, dari media sosial aja gitu, kemudian dia harus berinteraksi di lingkungan secara langsung, bisa saja mereka mendapati yang namanya hambatan terhadap adaptasi atau penyesuaian diri terhadap itu gitu, sehingga bisa saja itu yang menyebabkan akhirnya malah semakin marak bullying ini. Apalagi kita nggak bisa memfilter yang namanya media sosial selama kemarin pandemi, social distancing, mereka tontonan apa saja yang mereka tonton di media sosial, apa saja yang mereka lihat, itu yang kalau tidak terkontrol dengan baik oleh orang tua gitu, itu bisa menyebabkan salah satu hal yang menjadi kayak mereka mencoba mengcopy paste itu dan menerapkan itu di lingkungannya yang saat ini gitu. Itu yang makanya kenapa bisa jadi itu menjadi salah satu penyebabnya seperti itu, Mbak Mirza. Iya, Mbak. Oke. Tentu ada banyak hal ya kenapa anak ini itu suka membuli temannya di sekolah. Nah, untuk mencegah hal ini itu kira-kira apa sih yang bisa dilakukan ya? Apakah menurut Mbak Tika pendidikan karakter sini penting dioptimalkan? Silakan. Iya, betul. Jadi tentu saja kolaborasi antara rumah dan sekolah gitu dan lingkungan sekitar anak itu menjadi sangat penting ya. Jadi yang pertama itu adalah kalau di rumah kita mencoba untuk mengawasi anak-anak, bukan melarang, tetapi kita mengajak anak-anak untuk berkomunikasi, menjadikan anak-anak teman, tergantung usianya ya Mbak ya. Kalau anak-anak ya kita masih perlu awasi dengan ketat, tetapi kalau sudah mulai menginjak remaja kita mulai ajak berdiskusi tentang konten apa saja sih yang ditonton, apa yang lagi menarik untuk anak saat ini, terus bagaimana bisa memaksimalkan media sosial yang baik. Kemudian juga di masa anak-anak itu yang paling penting sebenarnya adalah pengenalan emosinya mereka. Mereka harus sadar gimana sih itu kalau mereka marah, gimana sih mereka itu kalau sedih, gimana kalau mereka kecewa, bahagia. Itu perlu dikenalkan oleh orang tua sehingga ketika anak-anak itu merasakan semua emosi itu, dia tahu cara menanggulanginya, terutama emosi-emosi negatif. Kayak emosi marah, dia tahu nih cara yang tepat mengelola atau mengolah kemarahan itu dengan cara seperti apa gitu. Di sekolah pun seperti itu. Jadi diajarkan juga bagaimana caranya untuk berhubungan sosial, kemudian bagaimana itu berteman yang baik, bagaimana itu bisa dia menyampaikan pendapatnya dengan lebih asertif gitu. Dia tahu gimana itu yang salah, normanya yang tepat itu seperti apa, yang bagaimana yang tidak melanggar norma-norma sosial. Itu perlu ada sih menurut saya gitu. Jadi kolaborasi antara sekolah, rumah, dan lingkungan sosial di sekitar anak itu perlu ditingkatkan supaya bullying ini menjadi berkurang. Seperti itu Mbak Mirza. Oke. Jadi memang sangat penting ya peran dari orang tua dan juga peran dari guru di sekolah ya. Oke. Mbak Tika mungkin apa yang masih ada yang ingin disampaikan ke masyarakat ini untuk bagaimana untuk menekan ya kasus bully yang marak terjadi saat ini? Apa yang ingin disampaikan lagi nih untuk masyarakat, Mbak Tika? Ya, baik. Sebenarnya bukan hanya untuk kasus bully Mbak, tetapi untuk segala hal. Anak ini lahir itu seperti kertas putih ya Mbak. Dia akan menjadi seperti apa lukisannya, akan menjadi indah atau menjadi seperti apa, itu adalah tanggung jawab dari lingkungan yang memberikan goresan itu. Sehingga bagaimanapun itu awareness atau kepekaan orang tua, kepekaan lingkungan sosial, guru di sekolah itu menjadi penting terkait dengan anak ini. Karena bagaimana dia berkembang, bagaimana dia akan menjadi penerus masa depan bangsa yang baik, itu tergantung dari bagaimana lingkungan mengelola anak ini menjadi lebih baik. Seperti itu sih Mbak kalau dari saya. Oke, baik. Itu ya masukan dari Mbak Tika ya. Baik, terima kasih Mbak Tika untuk insight-nya. Sangat luar biasa ya. Terima kasih Mbak Tika. Ya, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali ya. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, smart listener itu ya seorang psikolog Mbak Tika yang itu tadi sudah menginformasikan ya itu ada banyak hal, kemudian di mana Mbak Tika tadi mengatakan bahwa ini sangat penting ya bagaimana kolaborasi antara orang tua dan juga guru di sekolah nih ya untuk bagaimana itu mendengarkan apa sih sebenarnya keluhan ya, apa yang sebenarnya diinginkan oleh anak ya. Oke.
tadi ya Pak Irwan, jadi kolaborasi ya antara guru dan juga orang tua di sekolah. Nah, kalau Pak Irwan sendiri nih melihat ya, sejauh ini peran dari seorang pendidik untuk bisa bagaimana memediasi ataupun juga bisa menjadi penghubung ya ke orang tua. Nah, ini seperti apa peran dari seorang pendidik sekarang ini, Pak? Kalau waktu siswa itu terhadap gurunya itu kan sangat singkat, Bu. Ya, sangat singkat. Jadi cuman mulai jam 7, kalau dia kelas 2 atau itu sampai jam 10 pagi aja. Pak. Jadi memang lebih banyak tanggung jawab itu pada orang tua dan lingkungan di sekitarnya. Ya, itu yang saya ulangi lagi bahwa orang tua itu harus pandai melihat kemampuan anaknya atau keluarganya, sehingga jangan dipaksa matang sebelum dia matang. Jangan dipaksa dia, jangan dikasih baju yang bukan ukurannya, gitu kan? Ya, sehingga anak itu kan tahu pantas-pantasnya yang mana. Kan anak-anak itu kan kadang karena dia dianggap berprestasi, dibanggakan, dispesialkan, itu juga tidak jadi beban ya. Jadi beban untuk anak, Pak. Padahal dia ini masih ada jiwa mudanya, jiwa jangan bertanggung jawab nakalnya, tapi karena dia anggap bahwa saya ini adalah titisan orang tua yang harus begini, harus saya begini. Sementara di batinnya itu kan bertolak belakang. Sehingga itu tadi bahwa kita jangan paksakan matang sebelum waktunya. Biarkanlah anak-anak itu menikmati masa kecilnya. Tapi tetap kita memberikan pengawasan yang intensif supaya jangan juga kita makanya harus kita pandai melihat karakter anak. Orang tua harus pandai membaca membaca karakter anak itu. Jangan semua keinginan kita itu kita lampiaskan ke dia, bukan dilampiaskan, tapi bagaimana memberi bahasa? Maunya ke anak. Iya, maunya kita ini 100% harus pindah ke anak. Enggak bisa, Pak. Iya kan? Meskipun itu gengnya sama, tapi kan kemampuan dan setiap anak itu mesti beda, Pak. Kemudian pada saat terjadi suatu masalah juga untuk pendekatannya juga berbeda-beda, Pak. Melihat lagi sisi karakternya dari anak kita. Nah, pada saat Bapak ke pemerintahan ya, Pak, untuk komisi yang membidangi pemerintahannya, sebelumnya Bapak kan di komisi D memang di pendidikan, Pak. Nah, sejauh ini Pak, untuk pendidikan sendiri ataupun program-program yang memang menyasar bagaimana pendidikan karakter ini, baik itu guru ya ataupun pengajar ini, bagaimana Pak? Bapak lihat nih program-program pendidikan yang ada di Kota Makassar, Pak. Iya, jadi kalau soal pendidikan ini kan sudah ada kurikulum atau mata pelajaran di tingkat dasar itu kan, kalau saya tidak salah PMP ya. Iya, Pak. Apa itu? Saya sendiri lupa itu apa. Tetap guru juga ini selain orang tua yang saya maksud tadi, guru juga itu kan harus, wali kelas terutama itu harus, setiap siswa itu harus dia kenali, dia kenali. Meskipun tidak dia kenal secara dekat, paling tidak secara umum itu siswanya itu dia tahu, dia paling tidak sama dengan Ibu Tika tadi yang psikolog itu kan, paling kan guru itu kan sudah ada ilmu dasar psikolognya, Pak. Sehingga tanggung jawab guru ini harus dia punya ilmu itu untuk menerawang siswanya ini. Kalau ada sesuatu yang dianggap
menyimpan atau keluar dari relnya, bisa didekati dan bisa dikomunikasikan kepada orang tua. Kan bullying itu Bu siapa Bu Mirsa ya? Bu Mirsa. Kalau kelakuan itu tidak ujuk-ujuk, Bu. Tidak tiba-tiba langsung membuli. Itu dimulai dulu dengan sebuah karakter yang tidak lazim. Ya kan ada pasti tingkah-tingkah yang dilakukan dulu, misalnya di rumah gitu di, Pak ya. Di sekolah, di sekolah misalnya, kalau ini kita bicara sekolah, dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak lazim. Nah, di situ kan pasti gurunya bisa peka dan memanggil atau membicarakan ke orang tua, ini ada apa Bu? Sepertinya ada yang tidak apa-apa menyampaikan dengan tanpa mengurangi rasa hormat ke orang tuanya, karena tidak semua juga orang tua itu disampaikan bahwa anaknya begini. Tapi paling tidak kalau ada kelakuan-kelakuan yang sudah tidak beres dalam kelas misalnya, kita bisa panggil orang tuanya hadir lewat BP misalnya. Kita sampaikan, Bu, mungkin saya bisa tahu anak ini seperti apa. Padahal ini anak ini cerdas loh, Bu. Misalnya, atau ada sesuatu yang mungkin dia minta selama ini tidak terpenuhi. Kan kebanyakan Bu, anak-anak sekarang itu tanda kutip kalau orang mampu, jadi hampir kebutuhannya semua dipenuhi. Secara material betul, ya. Tetapi secara perhatian dalam bentuk kasih sayang itu yang kadang mereka kurang, Pak. Jadi berbanding terbalik ini, Bu, ya. Jadi kalau ada anak yang dimanjakan dengan, tapi tidak semua ya, kita perlu garis bawahi, tidak semua, tetapi bila mana ada anak dimanjakan materi yang berlebihan, kadang di satu sisi dia kurang mendapatkan perhatian. Kenapa? Mereka semua sibuk mencari duit, Pak. Sibuk bekerja di luar, sehingga anak-anak itu kadang, tapi tidak semua, Pak. Ini kasuistik, Pak. Kasuistik, bersifat kasuistik, dan kan kalau bully juga ini Bu Mirsa, itu kan tidak, presentasinya sangat kecil. Pak. Di antara mungkin ada 100 sekolah di Kota Makassar ini kan yang terjadi itu hanya 1-2. Jadi kalau dipresentasikan itu ya mungkin 0,5% atau 1% aja. Baik, Pak Irwan, ini ada beberapa pertanyaan di live chat ya. Coba saya baca, Pak ya. Silakan ya. Oke. Bagaimana pendidikan karakter ini dapat membantu siswa dalam mengatasi konflik sesama murid di sekolah? Nah, untuk sekolah yang makin marak kasus bullying ini, apakah akan perlu dikenakan sanksi gitu, Pak? Kalau pertanyaan terakhir sanksi, itu harus, karena setiap perbuatan itu yang merugikan orang lain itu tetap ada sanksinya. Memang kita ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang soal bully. Pak. Tapi kalau di ujung pertanyaan itu apakah ada sanksi? Ya pasti kita buatkan sanksi, karena kan punishment dan reward itu kan harus beriringan. Jadi Pak, kalau mereka memang dia punya prestasi, kita kasih reward. Tapi kalau dia memang punya masalah atau punya, kita kasih sanksi, kita punishment dia. Gitu. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Apa tindakan konkret yang telah diambil oleh Dinas Pendidikan dan pemerintah setempat untuk mencegah dan mengatasi kasus bully di sekolah, Pak? Ya, yang pertama saya bilang tadi, Bu Mirsa, paling tidak kita memberikan edukasi pendidikan paling banyak di rumah itu lewat pendidikan moral, dalam hal ini pendidikan agama, bahwa kalau kamu membahagiakan orang maka kau akan dibahagiakan juga. Kalau kau menyakiti orang maka kamu akan disakiti juga. Kita kasih begitu, bahwa kalau kamu baik, kalau kamu baik, banyak temanmu misalnya. Kan kita kasih edukasi. Dan itu
pelajaran-pelajaran itu dimulai dari usia dini, Bu, supaya dia tidak terbebani. Tapi yang paling penting ini di antara semua ini tanggung jawab orang tua dan lingkungan yang yaitu tadi harus memberikan porsinya kepada anaknya. Jangan diberikan yang bukan porsinya. Itu intinya. Karena kami beberapa kali melakukan bukan pendampingan, semacam pengaduan, pengaduan. Kita menerima pengaduan yang setelah kita telusuri apa penyebabnya, karena di suatu sisi begitu ketahuan ibunya, oh saya tidak sangka itu, Bu. Saya tidak sangka itu anakku begitu. Karena di rumah, karena di rumah itu bagus sekali begitu. Ya itulah. Karena di satu sisi ini kan kadang anak ini memperlihatkan karakter yang lain, jadi dia dengan karakter yang beda di sekolah. Karena di mata ibunya itu selalu dilihat sempurna. Dia yang terbaik, Pak. Dia yang terbaik, ya. Sehingga itu jadi beban. Ya, itu yang jangan perlu jangan terlalu memaksakan porsi kepada anak, Pak ya. Jangan memaksa untuk dewasa porsi. gitu ya. Jangan dikasih baju yang bukan ukurannya gitu kan. Karena kalau dia sempit, dia pasti nggak enak, longgar juga nggak enak gitu. Jadinya berulah gitu, Pak. Jadinya berulah ya anaknya. Oke, kita masih ada nih pertanyaan, Pak. Bagaimana kita bisa memastikan pendidikan karakter ini tidak hanya menjadi isu retorika saja, tapi benar-benar terintegrasi dalam sistem pendidikan di Kota Makassar, katanya, Pak? Jadi kalau kita mau mengintegrasikan dengan pendidikan, ya kita buat kurikulumnya. Saya juga sudah pernah diskusikan ke Dinas Pendidikan soal anak ini, kasus bully ini, Pak. Ini diberikan itu lebih banyak kepada school, ekstrakurikuler ya, sehingga anak itu tidak jenuh pada itu saja. Kegiatan sekolah. Jadi ada pelajaran mungkin tetap belajar tapi di luar, sehingga dia bisa merasa tekanan itu kan tidak berat. Itu jadi ini salah satu yang kami usulkan untuk lebih banyak membuat ekstrakurikuler dalam bentuk istilahnya itu boarding school tambahan, Pak ya. Ekstrakurikuler, Pak. Ekstrakurikulernya. Tapi tidak mengurangi nilai pendidikannya. Jadi harus pada saat hari Sabtu itu kan biasanya, Pak, atau pulang sekolah ya ditambahkan ekstrakurikuler. Pulang sekolah. Karena kan faktanya ini, kalau ditanya hari ini siapa yang paling berhasil, bukan Kang yang paling pintar. Iya benar, Pak. Iya kan? Kalau dirunut di sekolahnya dulu, siapa yang berhasil hari ini? Oh, si A. Dulu itu ranking berapa? Oh, ranking 35. Ya kan? Jadi karena kenapa? Cara mensosialisasikan diri itu kan sangat penting. Iya, itu penting juga, Pak. Cara membawa diri itu sangat penting. Ya. Kalau di luar negeri itu kan tidak lagi dilihat ranking berapa. Akademiknya ya, prestasi akademiknya. Tidak lagi, tapi akan dinilai itu bagaimana kau berinteraksi sama temanmu, bagaimana kau bisa menyatukan temanmu, yang berbeda pendapat, bagaimana itu yang dinilai. Itu satu keahlian juga itu, Pak. Iya, satu keahlian. Iya, kadang ada anak juga yang mempunyai sisi unggul di situ, Pak ya. Interaksi sosialnya sangat bagus ya, tapi dari sisi akademik ya agak kurang gitu kan, Pak ya. Dan saya dengar kan kalau orang mau kerja sekarang itu kan tidak ditanya lagi kau jasa apa. Tapi yang ditanya itu kau bisa apa. Gitu kan? Dibalik pertanyaannya, Pak, dibalik. Sekarang kan tidak ditanya kau S2, kau S3, tapi yang ditanya itu bisa enggak kau bikin laporan seperti ini, bisa enggak kau
lewat YouTube atau apa. Kan faktanya yang kaya sekarang ini kan YouTuber. Iya, betul Pak. Iya. Jadi banyak profesi lain ya Pak ya yang bisa dilirik oleh anak kita gitu ya. Makanya kita sarankan supaya pendidikan itu jangan terpaut dengan rutinitas masuk jam 7, pulang jam ini, terus itu kan siswa bisa bosan. Iya. Anak saya selalu bertanya Pak, kalau ke sekolah jam berapa pulang kok? Karena dia rindukan nyaman di rumah. Iya. Oke. Baik, kita break dulu untuk sesaat ya Pak ya. Baik. Dan kita akan masuk di segmen yang terakhir, dan Smart Listener, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Dan tadi seperti diinformasikan oleh Mbak Tika, seorang psikolog kita, dan juga dari Pak Irwan ya. Jadi memang sangat penting ya bagaimana komunikasi ataupun peran dari orang tua dan juga guru di sekolah, bagaimana mereka bisa bekerja sama Pak ya untuk mencegah bully ini ya. Dan tadi diinformasikan juga oleh Pak Irwan ini kan ini menjadi hal yang utama nanti Pak ya. Iya. Hal utama juga yang mungkin nanti ke depannya ini juga bisa dijadikan menjadi fokus dari Dinas Pendidikan nanti ke depannya Pak ya. Ini bisa menjadi masukan juga ya dari Pak Irwan nantinya ya untuk ke Dinas Pendidikan Pak. Ada yang ingin komentar Pak? Saya sudah sampaikan tadi kalau ini dimasukkan sebagai salah satu pencegahan ya bisa saja. Jadi mungkin ada direkomendasikan ke Dinas Pendidikan nanti Pak. Bisa memberikan rekomendasi. Masukan. Tapi kan kalau yang terjadi di Kota Makassar ini kan bersifat kasuistik. Jadi jadi jumlah siswa atau jumlah sekolah yang ada di Kota Makassar itu kan hampir yang kita dapatkan hari ini kan belum terasa gitu kan, belum kalaupun ada, dan mudah-mudahan tidak ya. Dan kalaupun ada itu kan yang biasa kita lihat di medsos itu kan di Jawa, terus di luar Sulawesi. Kalaupun ada yang terjadi kemarin di Makassar itu kan bukan bully yang antara teman dengan teman, tetapi itu kan yang saya maksud tadi, bahwa ini karena adanya bentuk tekanan-tekanan yang diterima oleh si anak ini, sehingga ya itu tadi, bahwa tanggung jawab moralnya itu terlalu besar, sementara dia masih membutuhkan masa ke anak-anaknya misalnya. Itu yang dua sisi ini yang sangat sangat bertolak belakang, sehingga mengambil sebuah keputusan, ya kan, mengambil sebuah keputusan yang di luar nalar daripada orang tua. Artinya, saya tidak sangkanya itu anakku bisa begitu misalnya Pak, kalau terjadi begitu. Inilah yang saya maksud, perlu memberikan edukasi kepada anak, jangan dipaksa matang. Jangan dipaksa matang sebelum dia matang. Kalau dipaksakan kan anak-anak itu kan beda-beda. Memang ada anak kemampuan otaknya tidak sama dengan anak yang sebelumnya misalnya, ya kan? Jadi tidak bisa kita paksakan dan tidak bisa kita tuntut itu anak. Kamu harus sama kakakmu, ya kan? Tidak bisa. Tentu ini menjadi PR Pak ya. Makanya, sebagai anggota dewan tentu ini menjadi hal yang krusial untuk diperbincangkan juga nantinya bersama Dinas Pendidikan Pak ya. Paling kalau kami ini kan di DPR ini kan kami dalam bentuk pengawasannya. Kami kan 3 fungsi Bu. Fungsi kami itu legislasi, budgeting dan pengawasan. Jadi kami ini dalam segi ini kan hanya memberikan pengawasan terkait dengan kalau ada masalah-masalah begini, kita ikut memediasi dan memberikan bagaimana supaya tidak terjadi lagi. Tapi kan alhamdulillah
di Makassar ini kan maaf ya kalau tanpa sepengetahuan saya, tapi saya belum ada yang spiral yang kita lihat di Jawa yang bakar sekolah itu kan. Dan itu juga di medsos lain itu yang di pesantren itu kan, itu kan bukan di sini. Itu Temenggung kan, di pesantren itu yang dipukuli apa segala itu kan. Itu kan alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak terjadi di Makassar. Mudah-mudahan tidak terjadi di Makassar, sehingga kita sebagai pemerintah ini kita menganggap belum terlalu tanda kutip membahayakan. Lebih banyak lebih penting yang minta Kota Makassar ini urusi kan. Iya, misalnya apa nih Pak? Katanya kan, mau sekarang ini kan banyak Bu. Kalau apa yang menjadi fokusnya sekarang nanti nih Pak? Sekarang ini kan masyarakat di bawah ini kekurangan air Bu. Oh gitu ya. Iya Pak. Kekurangan air, pangan juga. Kekurangan gas. Ini gas susah loh dapatnya sekarang Bu. Susah dapatnya gas. Mau beli juga susah, harganya juga selangit. Iya Pak. Jadi kita salah satu tugas kami di DPR itu ya paling memberikan atensi kepada dinas perdagangan untuk membuka pasar atau mencari di mana ini barangnya ini, sehingga kalau perlu kita buka semacam ruang untuk masyarakat itu bisa dapat gas, kalau dia punya akses misalnya bisa dapatkan gas, kau yang jual gas di situ, supaya atau kau bikin distribusi yang per kelurahan misalnya, satu kelurahan sesuai dengan jumlah penduduknya, itu yang kita sarankan ke pemerintahan. Ya, jadi kita tutup ya Pak Irwan ya, dan sukses ya Pak, semoga bisa naik kelas ya Pak ya. Amin. Semoga bisa Saya naik kelas. belum naik kelas Bu, saya masih tetap di kota. Periode insya Allah periode ketiga. Insya Allah Pak ya. Baik. Dan ya kita mungkin dari Pak Irwan masih ada yang ingin disampaikan Pak untuk masyarakat mengenai bagaimana untuk bisa kita harus mengenali karakter anak kita Pak ya. Bagaimana seperti diinformasikan tadi yang terlalu memaksa. Saya ini kan bukan psikolog Bu. Tapi untuk closing statementnya Pak, sarannya kepada masyarakat. Satu saja pesan saya, jangan anak itu dipaksa matang sebelum waktunya. Biarkanlah anak itu berakselerasi sesuai dengan kemampuan dan kebiasaannya. Namun kalau dia punya kebiasaan yang menyimpang, itu yang perlu kita awasi. Tapi kalau anak itu punya kemampuan hanya sebegitu, jangan kita paksa. Pak. Jangan kita paksa. Jangan, biarkanlah, karena setiap anak itu beda tingkat IQ-nya. Itu yang harus dipahami oleh orang tua Pak ya. Dan mendengarkan apa sih keinginan mereka gitu ya Pak. Baik, sekali lagi terima kasih ya Pak Irwan ya untuk waktunya ya di Studio Smart FM Makassar Pak. Sukses ya Pak ya. Sukses, terima kasih banyak. Dan Smart Listener, demikian untuk perbincangan kita di sore hari ini bersama dengan Bapak Haji Irwan Jafar, anggota DPRD Kota Makassar. Dan Smart Listener, sekali lagi untuk talk show yang ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar untuk tahun anggaran 2023. Saya Mirza Arianti pamit. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.